Kemudian Habib Habib Umar juga sholat tadi, sholat itu ya. Sholat nih, kembali kepada sholat sunat tadi. Jadi di antara perhatian Habib Umar tidak meninggalkan sholat sunat, terutama yang qabliyah ataupun ba'diyah. Jadi paling tidak ini jadi amalan kita Habib, dalam artian sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dan juga Habib untuk di mobil sendiri, terkadang ada beberapa orang yang ingin berjumpa dengan Habib Umar karena mungkin ada pembicaraan pribadi yang tidak ingin, misalnya ada orang lain di situ, maka terkadang sebagian mereka itu minta izin ya untuk berbicara dengan Habib Umar di dalam mobil. Dan Habib Umar berikan kesempatan. Habib Umar nggak pernah nolak siapapun, nggak pernah nolak. Mau orang Indonesia, mau orang Barat, mau orang semuanya diterima oleh Habib Umar. Nah, Habib. Masya Allah. Jadi semua keluhan mereka terkadang masalah pribadi, antum nggak bisa ikut, mereka mintanya cuma sama Habib Umar gitu, Habib. Artinya begini Habib, kalau misalnya kita jarang tidak ikut ya, dalam artian kan memang tugas kita kan ngiringin Habib Umar, dalam artian mereka mungkin sudah paham ya, oh mungkin cuma di mobil cuma Mahdi, ya kan biasanya kita juga tidak pernah artinya kita menceritakan masalah orang lain, misalnya pun kita harus dengar, misalnya kita seakan-akan kita tuli. Nah, tapi itu jarang, dalam artian kalau sekiranya mereka punya masalah pribadi, biasanya mereka minta mau'id, mereka minta ketemu janjian sama Habib Umar, dan biasanya itu tempatnya di rumah Habib Umar, di maktabah ya, di perpustakaannya Habib Umar khusus. Jadi mereka bertemu langsung dengan Habib Umar. Ini banyak yang tanya, Habib, apa namanya, supirnya Habib Umar siapa namanya, Habib? Supir Habib Umar adalah Sayyid Thohir bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, yang satunya sebelumnya dulu, Habib? Hadi Batohan. Hadi Batohan. Terus ada yang tanya, Habib, kenapa sih Habib Umar ini kok disebutnya itu bin Hafidh, padahal beliau adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kok dipanggil Habib Umar bin Hafidh, Habib Umar bin Hafidh seperti itu? Juga perlu ini juga menarik ya, dalam artian sebetulnya yang membuat Qabilah bin Hafidh ini terkenal ya Habib Umar sendiri. Jadi sebelumnya kita mengenal ya bin Syekh Abu Bakar, bahkan kita punya namanya teman kita Sayyid Ali dari Bondowoso ya, Sayyid Ali bin Syekh Abu Bakar. Sayyid Ali bin Syekh Abu Bakar di Bondowoso kan. Cuman karena beliau itu memang satu nasab dengan Habib Umar, dan dia juga adalah bin Hafidh, ya lebih terkenal sekarang bin Hafidh. Jadi bin Hafidh kan kakek Habib Umar. Ya, jadi seperti bin Syekh Abu Bakar. Ya, jadi walaupun Qabilah bin Syekh Abu Bakar yang ada yang ada sekarang ini adalah cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim, tetapi dinisbahkan artinya duriyahnya. Jadi begitupun dengan Habib Umar. Habib Umar itu dinisbahkan dengan bin Hafidh, bukan ayahnya Hafidh, tapi karena beliau itu termasuk cucu daripada Al-Habib Hafidh. Jadi Habib Muhammad Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan perlu diketahui Habib Hafidh ini yang merupakan kakek daripada Habib Umar itu pernah datang ke Indonesia, ke Bondowoso, menikah di sana dan membangun masjid di sana sampai sekarang. Awabi namanya, Masjid Awabi. Di Bondowoso, di antum tahu Arab. Kampung Arab. Nah, bahkan kakek Habib Umar, Habib Umar bin Muhammad bin Salim, Habib Salim itu lahirnya di Bondowoso. Jadi Habib Hafidh ke Indonesia, menikah di Indonesia, kemudian punya putra Habib Salim. Habib Salim ini yang kembali ke Hadramaut. Jadi salah satu banyak yang tanya mungkin Habib,
Kenapa Habib Umar ini kalau ke Indonesia, pasti beliau ini menyempatkan untuk datang ke Bondowoso. Magnet apa yang membuat Bondowoso ini kok sampai menarik Habib Umar seperti itu? Bahkan waktu itu kita tahun kemarin ini Habib Umar sangat mepet sekali waktunya. Beliau sampai pakai pesawat khusus kalau nggak salah ke Jember, kemudian langsung ke Bondowoso, waktu singkat, kemudian apa magnetnya di Bondowoso ini Habib? Pada saat itu salah satu bibi beliau yang merupakan saudari daripada ayah beliau, yaitu Hubabah Masturah, itu ada di Bondowoso saat itu, masih hidup, dan beberapa bulan lalu beliau sudah meninggal. Dan itu yang menjadikan Habib Umar ingin berziarah ke Bondowoso. Bahkan Al-Fagir kemarin sempat nemenin Habib Umar, jadi kita sempat masuk ke rumah Hubabah Masturah. Kita hanya di ruang tamu, sedangkan Habib Umar masuk sampai ke dalam kamar daripada Hubabah Masturah, ketemu dengan bibi beliau. Bibi beliau yang merupakan adik daripada abah beliau, Habib Muhammad. Habib Muhammad. Jadi Abah Masturo sama Habib Muhammad bin Hafid ini abahnya Habib Umar satu saudara. Nah, lain ibu Habib ya? Wallahu alam. Al-Fakir kurang pasti. Masya Allah. Jadi begitu perhatiannya beliau kepada saudara ayahnya atau bibinya, sampai so sibuk itu pun banyak tarik ulur untuk pengajian Habib Umar, beliau cepat nyamatkan. Dan ini pelajaran mahal buat ikhwan. Bahwasannya terkadang kita kalau sudah namanya bibi itu sudah nggak ada harganya. Terkadang kita lupa karena ini apa cuma bibi. Dan ini pelajaran buat kita, Masya Allah. Nah, mungkin sedikit tambahan untuk ikhwan tentang bin Hafid tadi yang dikatakan, kesimpulannya bahwasannya seperti ini ikhwan. Keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim itu banyak sekali keturunannya, dan semuanya mereka bangsanya adalah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, karena banyak di situ, setiap orang menjadikan kakek mereka yang terkenal. Mulai di situ nyabangnya, disitulah dinamakan seperti Habib Umar. Habib Umar ini keturunannya ada bin Syekh Abu Bakar, keluarga besarnya Habib Hafid. Habib Hafid ini memiliki keturunan sangat banyak sekali. Dari Habib Hafid ini nyabangnya sangat banyak, sehingga keturunan yang dari Habib Hafid ini dinamakan bin Syekh Abu Bakarnya adalah bin Hafid. Bin Hafid ya bin Syekh Abu Bakar. Ada seperti bin Syekh Abu Bakar bin Salim dengan lakop lain, semuanya bin Muhammad seperti itu. Oh, ini bin Muhammad. Jadi keluarga besarnya Muhammad ini punya keturunan banyak. Seperti Habib Hafid. Habib Hafid beliau punya keturunan yang sangat banyak. Supaya mudah dikenali bin Syekh Abu Bakar yang mana kamu? Oh, aku yang keturunannya Habib Hafid. Naik banyak kepada Habib Hafid, sehingga mereka bin Syekh Abu Bakar yang mana? Oh, bin Hafidan. Nah, jadi kalau bin Hafid berarti mereka ini keluarga besar daripada Habib Hafid, seperti katakan tadi yang di Bondowoso juga Habib Salim ini putranya Habib Hafid, sehingga bin Syekh Abu Bakar yang ada di Bondowoso mereka juga mendapat gelar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, seperti itu. Nah, Masya Allah, ini sangat istimewa sekali. Ini insya Allah termasuk malam Lailatul Qadar buat kita, Habib. Karena dikatakan para solihin, ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kami setiap malam itu merasa malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itu kita mendapatkan sesuatu yang agung. Dan Al-Fagir sangat senang. Ini termasuk malam yang sangat istimewa, Habib. Walaupun kita mungkin linggarkan sebagian zikir tapi ini sangat istimewa dan ilmunya sangat manfaat sekali, Habib. Masya Allah. Terus, Habib. Nah, di mobil tadi, setelah mobil. Ya, kemudian Habib, Habib Umar menjadikan mobil seperti yang Al-Fakir sampaikan tadi adalah madrasah, seperti tempat kajian ya. Jadi bisa kadang-kadang Habib Umar baca Quran, kadang baca kitab, baca zikir, dan bahkan menjadi ajang untuk Habib Umar bertanya tentang umat. Jadi terkadang Abdullah Ali atau Al-Akh Umar bil Faqih itu menceritakan tentang keadaan umat. Sekarang ini Habib, ini ada kejadian di sini Habib, ada gini begini. Jadi Umar merespon, bagaimana? Ya. Jadi terkadang kita menceritakan tentang keadaan umat atau apa yang sedang terjadi itu kepada Habib Umar ya di mobil itu. Dan Habib Umar kadang-kadang bertanya, kembali kepada tamu tadi, Habib ya. Kadang-kadang Habib Umar itu bertanya tentang tamu di mobil. Karena begitu sempit beliau
di tengah kesibukan beliau selalu menyempatkan untuk bertanya tentang keadaan tamu yang berkunjung ke Tarim. Itu beliau tanyakan di mobil terkadang, siapa yang datang hari ini? Bahkan ada tim khusus yang mencatat di Darul Mustafa ini, tim khusus yang mencatat siapa saja tamu yang datang ke Darul Mustafa, berapa lama menginap di Darul Mustafa, dan apa tujuannya, kapan pulangnya. Itu semuanya ada sama pada Habib Umar, ada sama Habib Umar. Artinya ada laporan di situ. Tujuannya ini, mau berapa lama, tinggalnya berapa lama, dengan siapa, apa tujuannya. Dan itu semua diperhatikan sama Habib Umar. Dan seperti Al-Fakir sampaikan tadi, biasanya beliau Habib Umar itu undang mereka itu kapan, hari Jumat, atau ketika ada acara besar, mereka semuanya diundang sama Habib Umar. Dan biasanya Habib Umar tuh nanya di mobil. Mungkin apa pernah antum dengar Habib, katanya yang dulu cerita kalau apa namanya Habib Umar pernah, mungkin Al-Fakir pernah dengar dari orang, mungkin kepingin dengar dari antum, yang Habib Umar katanya waktu itu sempat kecelakaan atau yang nelpon Habib Ali Jufri, mungkin antum pernah dengar yang itu? Kalau kecelakaan itu dulu Al-Fakir pernah dengar, dulu artinya dulu sekali sebelum Al-Fakir ke Tarim. Sempat kecelakaan Habib Umar, cuman beliau selamat. Secara persis Al-Fakir nggak tahu. Jadi yang bisa Al-Fakir ceritakan sama antum ya apa yang Al-Fakir rasakan selama 8 tahun dari tahun 2010 sampai 2017. Cuman Al-Fakir tidak. Itu pun dalam kajian beliau dakwah. Jadi beliau yang nyetir. Terjadi kecelakaan dan itu dalam perjalanan dakwah. Bahkan mobil yang digunakan Habib Umar waktu di zaman Baydo itu sempat di Tarim, akhirnya dijual kan. Itu adalah mobil bersejarah karena digunakan di awal-awal perjuangan beliau dalam berdakwah. Siapa yang megang sekarang itu? Al-Fakir nggak tahu nama, cuma Al-Fakir tahu orangnya. Dan Al-Fakir sering lihat mundar mandir di Tarim sering. Ini mobilnya Habib Umar ini. Dan dia berasa bangga, ini mobilnya Habib Umar. Allah. Nah, itu di mobil Habib. Apa namanya? Kalau mungkin bisa sedikit apa namanya? Ya mungkin nggak bagus ini, tapi pingin teman-teman juga tahu Habib. Mungkin kurang bagus, tapi Al-Fakir ingin tanya, kalau boleh tahu Habib, di dalam mobilnya Habib Umar itu apa isi mobil di situ Habib yang mungkin belum ada di mobil kita Habib, supaya kita ini bisa meniru Habib. Apa isi yang mungkin bisa kita ambil Habib? Isinya mobil Habib Umar yang kita mungkin bisa tiru di situ Habib, supaya mobil kita ini sedikit dari apa yang gitu ya. Kalau Al-Fakir saksikan itu apa yang ada pada mobil itu adalah disediakan oleh supir. Seperti zamannya Hadi Batohan, dia menyiapkan apa kira-kira yang dibutuhkan Habib Umar. Nah, cuman kalau memang yang antum ingin tanyakan adalah tas Habib Umar, tas pribadi Habib Umar, itu lebih khusus. Kalau mobil, bisa jadi itu mobil Habib Umar, tetapi benda-benda tersebut saudara Hadi yang menyiapkan. Entah itu parfum atau entah itu Al-Quran. Tetapi kalau tas Habib Umar, maka itu adalah tas yang memang disediakan oleh Habib Umar atau disediakan putra-putri beliau untuk Habib Umar. Biasanya tas itu kan tas khusus beliau itu berisi siwak atau berisi Al-Quran, berisi wirid beliau, berisi otor, minyak yang berkenan dengan sunnah, sisir dan lain sebagainya. Jadi berarti ini pelajaran. Pelajaran buat ikhwan ini, beliau yang begitu alim, punya pondok besar, mendunia, beliau tidak lupa dengan sunnah-sunnah Rasulullah seperti siwak, Al-Quran, minyak harum. Dan ini terkadang nggak ada di tempat kita. Kita masuk ke mobil kita, baunya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sangat menginspirasi teman-teman, bahasanya ini loh apa namanya, mobilnya guru kita itu seperti ini. Mungkin kita bisa sedikit meniru. Nah, Masya Allah Habib. Nah, yang pasti mushaf Habib.
Itu yang pasti. Al-Quran ya? Al-Quran pasti ada, iya. Al-Quran, Masya Allah. Nah, sekarang Ba'dal Asar, Habib. Asar, waktu Asar, Habib. Waktu asar. Nah, Habib, ya, Bismillah. Waktu asar ini waktu yang sangat istimewa, tapi Ana minta ke antum, minta tolong jangan jangan capek dulu Habib, karena ini mungkin disimpan supaya manfaat. Setelah asar kita akan lanjutkan. Nah, nanti setelah asar, maghrib sampai isya, nah nanti kurang-kurangnya kita akan minta kepada saudara antum di lab berikutnya, yaitu Al-Habib Syauqi, untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini karena antum satu saudara besar Habib Syauqi, dan antum 8 tahun bersama. Habib Syauqi berapa tahun, Habib? Sekitar 5 kurang lebih. Masya Allah, lama juga. Nah, besok insya Allah kita akan tertibkan dengan Habib Syauqi. Sekarang kita minta Habib Nahdi untuk menyimpannya di